Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Genita Hidayat dari kelas B1 semester 2 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran daring penjas adaptif untuk anak SLB Tunagrahita kelas 2 sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang sebelumnya. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 2 mata kuliah penjas adaptif dengan dosen Bapak Henry Abdul Kohar, SPD MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba siapa yang sudah sarapan? Acungkan tangannya. Hebat. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kita biasakan sarapan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan lebih konsentrasi. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Anak-anakku, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir atau masuk kelas hari ini atau tidak? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Ternyata murid-murid Ibu rajin semua. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, Ibu tak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan 5M. Ada yang tahu 5M itu singkatan dari apa? Ya, betul sekali. 5M itu yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air setidaknya selama 20 detik dan berulang-ulang. Yang kedua, memakai masker. Iya. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Yaitu karena virus penyebab corona itu bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus yang jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya anak-anak. Baik, supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita tepuk tangan semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, mari kita mulai belajar. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi dalam penjas adaptif tentang permainan estafet bola warna. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang gerak lokomotor.
Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu gerak lokomotor? Coba yang tahu acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Sudah mendekati ya. Nah, Ibu akan jelaskan kembali sedikit ya. Jadi, gerak dasar lokomotor itu adalah kemampuan lokomotor yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau mengangkat tubuh ke atas. Contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, contohnya seperti lompat dan loncat. Ya, betul sekali. Ada yang akan kasih contoh yang lain? Ya, betul sekali. Seperti gerakan lokomotor itu seperti berjalan ke depan, bisa ya. Betul sekali, ke belakang, terus samping langkah panjang dan langkah pendek. Lalu apalagi? Berjalan dengan ujung kaki dan tumit. Itu termasuk gerak lokomotor ya, Nak? Lalu berlari ke depan, ke belakang, lalu ke samping. Nah, ada lagi. Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Berlari dengan langkah panjang dan pendek. Sudah ya tadi ya. Lalu melakukan gerakan melompat ke depan, ke belakang, ke samping. Melompat dengan satu kaki. Nah, dengan dua kaki. Nah, itu termasuk dalam gerak lokomotor juga. Baik anak-anakku yang Ibu sayangi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kembali ya materi pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang Ibu akan kasih kalian tayangan videonya, yaitu contoh dari gerak lokomotor. Coba simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mempraktikkan beberapa teknik dalam permainan estafet bola warna. Yang pertama itu ada gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Yang pertama, Ibu akan mempraktikkan gerak lokomotor. Dalam gerak lokomotor ada beberapa poin. Yang pertama seperti praktik berjalan ke depan, belakang, samping, langkah panjang, dan langkah pendek. Lalu berjalan dengan ujung kaki dan tumit. Yang ketiga berlari ke depan, ke belakang, dan ke samping. Selanjutnya ada melakukan gerakan berlari dengan langkah panjang dan pendek dengan keberanian atau bravery. Lalu melakukan gerakan melompat ke depan, ke belakang, dan ke samping. Selanjutnya ada melakukan gerakan melompat dengan satu atau dua kaki. Melakukan olahraga, baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang jalankan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan di depan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan berbentuk S di belakang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan diputar seperti baling-baling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang jongkok berdiri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang lari-lari kecil. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya, cukup. Lokomotor, contoh berjalan ke depan, belakang, ke samping, langkah panjang, dan langkah pendek. Bisa ya? Ikutin ibu ya. Sekarang ya. Kecil. Ya, bagus. Dengan ujung kaki dan tumit. Berlari ke depan, ke belakang, dan ke samping. Dengan langkah panjang dan pendek. Gerakan lompat ke depan, ke belakang, dan ke samping. Gerakan melompat dengan 1 atau 2 kaki. Nah, bagaimana anak-anakku? Tadi sudah disimak baik-baik videonya? Hafalkan ya. Nanti akan Ibu kasih soal dan kalian harus memvideokan gerakan-gerakan yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang permainan estafet bola warna. Nah, di dalam permainan estafet bola warna itu ada 3 gerak dasar yang mengikutinya, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, yang Ibu bahas sekarang yaitu gerak dasar non-lokomotor. Ada yang tahu gerak non-lokomotor itu apa artinya? Ya, betul sekali. Gerak dasar non-lokomotor itu adalah kemampuan non-lokomotor yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor itu contohnya seperti menekuk, meregang, mendorong, dan menarik. Lalu mengangkat, menurunkan,
melompat, dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Wow, banyak sekali ya nak ya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan satu persatu. Ada yang ingin menambahkan? Apa contoh dari gerak dasar non-lokomotor? Iya, betul sekali. Itu bisa disebut dengan gerak dasar non-lokomotor. Baik. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang gerak kemampuan manipulatif ya, yaitu latihan gerak yang merupakan atau yang mengintegrasikan berbagai kemampuan motorik, dan latihan ini sangat menyenangkan. Dalam gerak manipulatif melibatkan berbagai media atau alat bantu yang menarik dan mendukung pada perkembangan latihan motorik ya. Latihan gerak manipulatif itu meliputi melempar, menangkap, memukul dengan alat, lalu menendang, ada mendribel bola, dan memantulkan bola. Nah, untuk keterampilan manipulatif gerak ini melibatkan kontrol objek yang berkait, terutama lengan dan tungkai. Ya, ada 2 klasifikasi dalam keterampilan manipulasi, yaitu yang pertama menerima atau reseptif, dan memberi kuat atau propulsif. Menerima itu merupakan keterampilan objek seperti menangkap dan menghentikan, dan memberi kuat yaitu merupakan keterampilan karakteristik untuk memberi kuat kepada objek seperti melempar, memukul, dan menyepak. Siapa di sini yang suka menyepak bola? Nah, itu contohnya gerak manipulatif ya. Menyadari gerak termasuk kemampuan untuk mengkonsep dan mengadakan reaksi yang efektif terhadap informasi saraf yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas gerak yang diinginkan. Nah, begitu ya. Gerak manipulasi ini adalah manipulasi objek jauh yang lebih unggul daripada koordinasi mata dan kaki, tangan dan mata, yang mana cukup penting untuk berjalan atau gerakan langkah di dalam ruang. Oke, anak-anakku yang Ibu sayangi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya contoh dari gerak non-lokomotor dan sedikit materi tentang gerak manipulatif ya. Nah, ada yang masih penasaran apa saja contoh dari gerak non-lokomotor? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Contoh dari gerak non-lokomotor itu banyak ya dalam keseharian kita. Seperti kita melakukan gerakan memutar badan ke samping dan ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, dan ke belakang. Lalu melakukan gerakan lompat ke depan, ke belakang, ke samping. Lalu melakukan permainan jongkok berdiri dengan isyarat ya. Itu termasuk kepada gerakan non-lokomotor. Nah, masih ada lagi, yaitu melakukan gerakan menangkap bola. Iya, bisa menangkap bola, melakukan gerakannya melakukan gerakan menangkap bola dari atas, datar, dan bawah. Lalu melakukan gerakan melempar bola dengan sasaran dalam bentuk perlombaan. Nah, itu juga termasuk ke dalam gerak dasar non-lokomotor. Lalu memasukkan bola pada keranjang dalam bentuk lomba juga itu salah satunya, termasuk dalam gerak dasar non-lokomotor.
Nah, baik anak-anakku, tadi sudah Ibu jelaskan ya materinya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian video praktik dari gerak dasar non lokomotor. Coba simak baik-baik ya video ini. Lakukan gerak dasar non lokomotor. Gerakan memutar badan ke samping dan ke belakang. Gerakan permainan jongkok berdiri dengan isyarat. Jongkok, berdiri. Jongkok, berdiri. Gerakan menangkap bola dari atas, datar, dan bawah. Lakukan gerakan melempar bola dengan sasaran dalam bentuk lomba. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, bagaimana? Tadi sudah disimak baik-baik kan video tentang gerak dasar non lokomotor ya, itu contoh praktiknya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang permainan estafet bola warna. Nah, ini akan seru, nah. Nanti kita akan praktikkan ya. Baik anak-anakku, ada yang tahu permainan estafet bola warna itu seperti apa? Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Baik, Ibu akan berikan sedikit materinya ya. Jadi permainan estafet bola warna itu adalah variasi gerak dasar dari gerak dasar non lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan sederhana atau tradisional. Nah, Ibu sudah rangkum ya. Jadi untuk permainan estafet bola warna ini ada yang telah dimodifikasi untuk kalian anak tunagrahita ya. Ya, seperti cara melakukan, lalu beberapa aturan yang harus kalian ketahui, lalu tujuan utama. Nah, Ibu akan memberitahu tujuan utama dari estafet bola kecil atau pakai bola warna itu, yaitu yang pertama untuk melatih konsentrasi dan kecepatan serta kelincahan dari setiap pemain. Yang kedua yaitu setiap anak akan mendapatkan pelajaran sosial tentang bagaimana membangun kerjasama yang baik dalam sebuah kelompok. Lalu yang ketiga, melatih aspek motorik halus dan kasar. Dan yang keempat, yaitu anak juga akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengolah emosi yang seharusnya dengan menerima setiap kemenangan maupun kekalahan. Nah, anak-anakku, permainan estafet bola warna ini menggunakan bola warna kecil. Kenapa? Karena agar terlihat menarik untuk kita ya. Nah, permainan estafet bola warna sendiri dapat dimodifikasi dengan berbagai gerakan lain agar terasa lebih menyenangkan. Nah, anak-anakku, Ibu akan memberitahu sarana dan
alat apa saja yang harus kalian gunakan pada saat bermain estafet bola warna? Nah, yang pertama itu kita harus memiliki lapangan ya dengan ukuran yang sudah ditentukan dalam estafet bola. Lalu kita siapkan bola plastik kecil yang berwarna-warni. Lalu ada juga keranjang bola dan juga peluit. Peluit boleh digunakan atau tidak ya? Nah, ada yang bertanya, bagaimana Bu cara melakukan permainan estafet bola warna ini? Baik, sabar ya, Ibu akan beritahu kalian. Nah, cara melakukannya, simak ya. Yang pertama, siswa-siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Ya, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang anak. Lalu setiap anak harus berdiri di posisinya masing-masing ya yang sudah ditentukan. Kemudian anak yang berada di barisan paling depan harus bersiap-siap untuk mengambil bola di keranjang ya. Sedangkan anak lain yang berada di belakang itu harus berkonsentrasi penuh menunggu temannya mengantarkan bola ya. Nah, begitu. Selanjutnya apa lagi? Ya, ketika peluit telah berbunyi, prit, ya, anak yang berada di barisan paling depan berlari mengambil bola di keranjang, kemudian segera memberikannya kepada anak di barisan yang kedua. Demikian seterusnya dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian anak pertama itu akan memberikan bola pada anak kedua pada tempat yang sudah ditentukan. Anak kedua memberikan bola pada anak ketiga, demikian pun selanjutnya seterusnya seperti itu ya. Lalu ada anak yang berada di posisi kedua menghadap pelari pertama, begitupun anak yang berada di posisi ketiga dan keempat. Nah, dalam hal ini bolanya tidak boleh dilemparkan, melainkan harus diberikan secara estafet ya. Dan pengoperan bola akan terus dilakukan hingga diterima oleh anak terakhir. Nah, bagaimana dengan anak yang terakhir? Anak yang terakhir menerima bola dan harus memasukkan bola tersebut ke dalam keranjang yang ada di belakangnya. Ya, begitu ya. Meskipun permainan ini sederhana dan cukup mudah untuk dimainkan, namun bukan berarti ya tidak ada aturan dalam permainan estafet bola. Nah, kalian juga harus mengetahui beberapa aturan yang harus ditaati ya, dipatuhi. Yang pertama itu apa? Memberikan bola harus dengan kedua tangan. Tidak boleh satu tangan nih saya lempar, tidak boleh ya, harus dengan kedua tangan. Lalu bola diberikan dengan kedua tangan, bukan dilempar ya. Bola tidak boleh jatuh. Nah, pemain yang menjatuhkan bola harus segera mengambilnya kembali ya. Selanjutnya pemain kedua itu hingga terakhir tidak boleh memindahkan kaki mereka sama sekali. Nah, karena apa? Karena di sini kita menggunakan gerak dasar non lokomotor ya. Jadi hanya badan saja yang bergerak, sedangkan kita tidak boleh berlari, meloncat, tidak boleh ya. Nah, pengoperan bola dilakukan dengan cara memberikan lewat tangan secara langsung ya. Jadi misalkan ya, Doni mengambil bola dari keranjang lalu berlari ke pemain kedua namanya Dita. Nah, Dita pemain kedua memberikan bola itu ke temannya yang ada di belakang, ke pemain ketiga dengan cara memberikannya dengan kedua tangan lalu meliukan badan. Set. Ya, seperti itu ya. Bola diberikan dari samping kiri, Nak, bukan kanan. Tadi Ibu salah ya. Nah, samping kiri. Nah, ini Rahma dari Dita bolanya ambil gitu ya. Lalu yang terakhir tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar ya.
Nah, itulah tadi sedikit pemaparan tentang bagaimana permainan estafet bola warna ya. Nah, sekarang Ibu juga punya videonya. Nah, Ibu dibantu oleh kakak-kakak ya. Ada Kak Silmi dan Kak Rana yang telah membantu Ibu untuk mempraktikkan permainan estafet bola warna ini. Kalian bisa menyaksikannya dalam tayangan video berikut. Gerakan permainan estafet bola kecil. Nah, anak-anak, tidak terasa ya sekarang kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Tadi dimulai dengan mengenal apa itu gerak dasar non-lokomotor dengan mempraktikannya sendiri di rumah ya. Apa saja tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Masa sudah lupa? Ya, gerak dasar non-lokomotor itu contohnya seperti menekuk, meregang, ya, bagaimana mendorong dan menarik, bagaimana mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar badan, mengocok, melingkarkan badan, ya, melambungkan bola, ya, dan lain-lain. Kemudian tadi kegiatan terakhir kita yaitu ya, permainan estafet bola warna. Iya, betul sekali. Dengan permainan estafet bola warna, kalian sudah mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor ya. Nah, anak-anakku, setelah pembelajaran selesai, kalian akan Ibu berikan soal evaluasi pembelajaran hari ini ya, dalam bentuk Word ya. Sudah nanti akan Ibu share di grup WhatsApp kelas ya. Nah, nanti bisa kalian klik lalu kalian unduh ya di HP kalian. Lalu isi soal yang telah Ibu berikan. Di sana juga terdapat soal praktik. Nah, yang harus kalian lakukan untuk soal praktiknya, nanti kalian videokan ya. Kalian bisa minta bantu orang tua ya, mama, bapak, ibu, ayah, kakak, saudara untuk memvideokan. Lalu tugas praktiknya kirim ke ibu ya, via grup WhatsApp kelas. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang sikap tubuh dalam berbagai posisi. Wah, sepertinya akan menarik untuk disampaikan ya materi pada pertemuan minggu yang akan datang. Siap? Oke. Anak-anakku, ternyata pembelajaran hari ini telah selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.